Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Kita mulai dari Kota Sidoarjo. Memasuki bulan Ramadan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Memasuki awal Ramadan hari ini, saya dan Pak Bupati Sidoarjo kita ingin memastikan bahwa suplai logistik bahan pangan di Pasar Larangan Sidoarjo ini pada dasarnya persoalan suplai semua stabil kecuali minyak goreng terutama curah. Jadi ada yang sudah 1 bulan, ada yang 2 minggu belum mendapatkan suplai minyak goreng curah. Ini persoalan nasional yang mudah-mudahan bisa disuplai lebih cepat, lebih merata. Kalau untuk daging sapi, suplai dan harganya stabil. Daging ayam yang sedikit di atas HET, kemarin masih pada standar HET. Hari ini ada kenaikan 3.000 per kilo dari HET untuk daging ayam. Sementara harga telur ayam di bawah HET sedikit, jadi 23.000 per kilo. Yang lain bawang merah juga hari ini stabil, cenderung sedikit mengalami penurunan harga. Cabai stabil. Jadi beras, gula stabil dan harganya normal. Pada dasarnya beras gula ini kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat, ini stabil suplainya, stabil harganya. Jadi yang kita masih membutuhkan percepatan suplai adalah untuk minyak goreng curah. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para imawan dan imawati serta Persyarikatan Muhammadiyah untuk menangkap peluang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang menjadi program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa program tersebut bisa menjadi peluang besar untuk diakses siapa saja, terutama diantaranya adalah untuk tim saudagar dari Imawan atau tim saudagar dari Perserikatan Muhammadiyah. Karena ketika ada produk yang kemudian dimasukkan e-katalog dan bisa dijadikan bagian dari PPJ, maka hal tersebut bisa mendorong kemungkinan pembentukan lapangan kerja baru, sehingga akan muncul income baru juga dari sini. Dalam kesempatan ini diharapkan IMM turut menyiapkan ulama yang memiliki intelektualitas yang bisa membantu program ini berjalan lebih cepat dan maju. Karena sesuai pokok pemikiran yang diusung, yakni ilmu, amalia, amal ilmiah, kemudian saudagar dan birokrat. Jika 3 hal itu terjadi keberlanjutan dalam proses ber-IMM, maka tidak mungkin akan menjadi fondasi yang baik, terutama dalam membangun komunikasi dakwah. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang peringatan Hari Air Sedunia tingkat nasional yang diselenggarakan di Bendungan Semantok, Nganjuk. Jadi tetaplah bersama kami di Info Jatim. Siapa? Mama, Pak.
Mama tunggu di luar ya, jangan masuk dulu. Iya, aku cuma mau ngasih ini aja kok. Ada titipan dari anak-anak, biar kamu semangat katanya. Aku taruh lewat bawah ya. Anak-anak gimana kabarnya, Ma? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi semenjak mengungsi di tempat ibu, mereka bilang sering mimpiin kamu. Kangen katanya. Aku juga sih. Justru karena aku sayang sama kamu dan anak-anak, kita harus terpisah dulu seperti ini sampai hasil swab aku keluar. Iya, Pak. Kalau nanti ternyata kita positif, kita minta ke Wisma Atlet aja ya, Pak. Biar nggak nyusahin tetangga. Halo, Bu. Bu, saya mau tanya, paket yang tadi saya kirim udah sampai belum? Oh, udah sampai. Itu paketnya buat makan siang Ibu sama Pak Dokter ya. Kan selama ini Pak Dokter udah sering bantu kami. Jadi sekarang saya sama ibu-ibu sini bantu Pak Dokter biar cepet sehat, bisa kumpul lagi sama kita. Semangat terus ya. Dadah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yang nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan. Supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk.
apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini... Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Anda masih bersama kami di Info Jatim. Dalam peringatan Hari Air Sedunia ke-30 tahun 2022 tingkat nasional, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penanaman pohon dan penyebaran bibit ikan secara massal di berbagai titik di Jatim secara serentak. Acara tersebut berpusat di Bendungan Semantok, Kabupaten Nganjuk. Total pohon yang akan ditanam yaitu sebanyak 51.375 bibit pohon. Penanaman ini dilakukan di 33 lokasi di kabupaten atau kota. Sementara itu, untuk di Bendungan Semantok dilakukan penanaman sebanyak 1.500 pohon yang terdiri dari jenis pohon dan buah seperti alpukat aligator, buah sawo, buah petung, mangga, dan lain-lain. Sedangkan untuk bibit ikan yang akan disebar sebanyak 238.500 ekor di 15 lokasi yang tersebar di Jatim, dan ikan yang akan disebar yaitu ikan jenis mujair, nila, gurami, ikan mas, dan ikan koi. Pada peringatan Hari Air Sedunia, Bendungan Semantok ini juga terhubung secara virtual dengan tempat acara peringatan Hari Air Sedunia tingkat nasional yang dilaksanakan di Bendungan Randu Gunting, Blora, Jawa Tengah dengan total peserta 1.500 orang baik offline maupun online. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan agar bersama-sama menjaga sumber daya air karena sumber daya air adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga dan melestarikan keberlanjutannya. Beralih ke informasi yang lain, setelah melakukan panen pisang di Desa Pulung, Kabupaten Ponorogo, Gubernur Khofifah mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau stand hasil UMKM asli Ponorogo di Pendopo, Kabupaten Ponorogo.
Kembali mengakhiri info Jatim saat ini, Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.